Wafa. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum kita memulai Nggak usah, pembelajaran pada nggak usah pakai baik. Ulangi lagi. saya ulangi, sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama dengan Alangkah baiknya. Alangkah itu udah ada lebih di dalam. Jadi kalau mau alangkah lebih baik itu rasanya sudah double. Ulang lagi ya. sebelum kita memulai pembelajaran pada malam hari ini, mari kita berdoa bersama dengan mengangkat kedua tangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Astaghfirullahaladzim. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat serta salam kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Radina billahi rabba. Ya Allah, kami ridho akan Engkau sebagai Tuhan kami, wabil Islami dina, dan Islam sebagai agama kami, wabi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dan Muhammad sebagai nabi dan rasul kami. Rabbana zidna ilman nafi'a, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Warzuqna fahman wasi'a, dan rizkikanlah kepada kami pemahaman yang luas. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amal salih yang diterima. Amal bukan amal. Amal. Dan amal salih yang diterima. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, rizkikanlah kami pemahaman seperti para nabi, wa hifdzal mursalin, dan hafalan seperti para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham seperti para malaikat yang dekat, wa futuhal arifin, dan hati yang terbuka seperti para arif. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau, Sang Maha Pengasih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, rizkikanlah kepada kami pemahaman yang baik tentang agama dan ajarkanlah kepada kami takwil. Rabbana shrah lana sudurana. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami. Wah Allahumma Rabbana shrah lana sudurana. Ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami, wa yassir lana umurana, dan permudahkanlah urusan kami, wahlul 'uqdatan min alsinatina, dan lepaskanlah kekakuan dari lisan kami, yafqahu qaulana, agar mereka mampu memahami perkataan kami. Allahumma tsabbitna ala dinik. Ya Allah, teguhkanlah kami di atas agamamu. Rabbana la tadharna fardan wa anta khairul warithin. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau biarkan kami sendiri. Wahai Engkau sebaik-baik pewaris. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ya Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad
Muhammad, pada keluarga serta seluruh sahabatnya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Oke, Wafa bagus, Alhamdulillah sudah ada kemajuan nggak sih? Coba kamu ngerasa gimana? Ya Ustazah, agak sedikit bisa menghayati walaupun beberapa masih salah juga atau lupa. Mm-mm. Gak apa-apa karena masih dalam tahap menghafal dan adaptasi terhadap hafalan ya. Nah, aku mau komentari sedikit di bagian doa itu. Pertama, kalau ada dari kosakata yang di doa, tapi sudah diserap oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia, misalnya alim, itu tidak perlu lagi pakai ain. Pada saat kita lagi berbahasa Arab, tidak usah, tetaplah menggunakan ain kayak wafutuhal arifin. Tapi ketika kita artikan, bukalah hati kami seperti hatinya para alim gitu atau orang-orang alim. Pakai a aja, jangan pakai a lagi gitu karena dia sudah jadi bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, kayak tadi itu ada juga tuh terjemahan yang menurutku sih agak ngegantung. Contohnya malaikat yang dekat, malaikat yang didekatkan pada muka, malaikat yang dekat dengan muka, atau malaikat yang dekat nih dekat apa gitu. Diperjelas gitu ya. Terus yang ketiga tadi aku mau ngekat tapi kamu lagi khusyuk banget mengingat hafalan doa. Bagian Rabbi syrah sadri. Nah, wa yassir li wahlul 'uqdatam min alsinatina itu kan lepaskanlah kekakuan di lisan kami. Hmm, lisan itu kan juga bahasa Arab ya. Kalau memang bisa diartikan ke bahasa Indonesia, misalnya kekakuan pada lidah kami atau kekakuan pada ucapan kami atau kekakuan pada cara berbicara kami, itu lebih oke. Pokoknya kalau ada dalam bahasa Indonesia, walaupun itu bahasa serapan, bisa nggak diganti pakai bahasa asli Indonesia gitu. Arif itu kan bisa kita ganti dengan bijaksana, ya. Jadi supaya lebih Indonesia banget gitu. Nggak Indonesia yang masih menggunakan kata serapan dari bahasa Arab gitu. Itu ya catatan aku. Yang berikutnya lagi, aku memahami saat ini masih adaptasi dengan hafalan doa, tapi aku berharap Wafa mau lebih memperbaiki lagi di kesempatan berikutnya, lebih kalem berdoanya. Kalau tadi itu kan semangat gitu ya, ya Allah tolong jadikan ini, ya Allah tolong nih. Nah kalau nadanya kayak, ya Allah tolong jadikan kami kayak gitu lah, biar kayak sayup-sayup, lebih lebih apa lembut nadanya, lebih lebih apa merayu ke Allah gitu. Aku pengen tuh suasana berdoanya jadi lebih syahdu gitu. Kalau tadi nggak salah sih, cuma aku bersemangat mengaminkan. Tapi kalau kayak aku lebih khusyuk mengaminkan, nah itu kayaknya lebih sedep gitu rasanya. Gitu ya. Mudah-mudahan juga menjadi catatan buat yang lain bisa ikut memperbaiki. Sekarang materi apa yang mau diujikan? Ada dua materi sudah, idgham bigunnah dan bila gunnah. Dua ya. Ya. Yuk, silahkan. Bismillah. Teman-teman, pada malam hari ini akan disampaikan dua materi.
Yang Ak- pertama, Akan tentang kita bahas, jangan disampaikan. Kalau disampaikan tuh berarti kamu lagi fokus sama diri kamu. Tapi kalau misalnya kita akan mempelajari, ah itu kamu menggabungkan diri kamu dengan audiens. Dan itu lebih oke. saya ulangi, teman-teman, pada malam hari ini kita akan bahas dua materi. Yang Membahas. pertama, Kita akan membahas. saya ulangi, teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang dua materi. Yang pertama, idgham bi gunnah dan yang kedua, idgham bila gunnah. Masuk pada materi yang pertama, yakni idgham bi gunnah. Kita artikan perkata ya. Idgham artinya memasukkan. Sedangkan bi gunnah artinya dengan dengung. Jadi, idgham bi gunnah artinya memasukkan dengan dengung. Cirinya, apabila nun sukun atau tanwin fathatain, kasratain, dhammatain bertemu salah satu huruf ya, nun, mim, atau wawu, maka kita harus membacanya dengan menahan selama 2 harokat, juga memasukkan kepada suara hidung. Contoh pada kata man ya'mal. Terdapat nun sukun bertemu huruf ya. Cara baca yang benar, man ya'mal. Perhatikan sekali lagi, man ya'mal. Bisa kita deskripsikan cara baca ini menjadi 4 poin. Yang pertama, dengan menghilangkan bunyi nunnya. Yang kedua, langsung masuk kepada huruf ya. Yang ketiga, menahan huruf ya ini selama 2 harokat. Dan yang terakhir, memasukkan pada suara hidung. Adapun yang tidak mempraktekkan seperti keempat poin tadi, maka cara bacanya salah. Contohnya, man ya'mal. Kemudian, may ya'mal. Seperti kesalahan yang ketiga, may ya'mal. Seperti itu. Bisa difahami, teman-teman? Oke. Wafa, kamu secara kelancaran udah oke banget. Alhamdulillah, aku senang lihatnya. Dan kita sama-sama mengerti tentang teori ini sebenarnya ya. Cuma lagi belajar metode penyampaian. Jadi tuh secara teoritis inti-intinya tuh sebenarnya nggak ada yang salah. Cuma cara penyampaian karena kita punya standar tertentu, jadi disesuaikan dengan standar itu. Nah, yang pertama, eh aku bagian yang belakang dulu ya. Bagian belakang itu sebenarnya sudah oke, kamu membagikan 4 poin ya. Cuma kalau misalnya dibuat, itu kan lumayan banyak ya, lebih dari satu kan. Kalau bisa dipretelin sedikit, deskripsikan sedikit aja bagian salahnya yang mananya. Misalnya yang kamu bilang, man ya'mal, dijelaskan bahwa bunyi N-nya jelas. Terus may ya'mal sudah masuk, sudah idgham, tapi tidak ditahan 2 harokat dan suaranya tidak di hidung. Kemudian yang ketiga, may ya'mal sudah ditahan 2 harokat, tapi suaranya juga belum masuk ke hidung. Gitu. Terus kamu sampaikan bagian yang ketiga ini yang paling banyak ditemukan di masyarakat. Sudah ditahan 2 harokat, tapi belum masuk suaranya ke hidung. Itu yang pertama. Jadi eh, poin kesalahannya dikasih tahu, ya. Letak kesalahannya di mana tuh dikasih tahu. Kemudian yang kedua, karena kamu sudah mempraktikkan ini, sebenarnya teman-teman coach lain yang masuk bulan Mei itu belum aku sampaikan perihal ini karena memang masih fokus di cara ngomong. Nah, kebetulan kamu cara ngomongnya udah lancar dan kamu menunjukkan gestur. Jadi aku pengen ngasih masukan ke gestur. Gestur hitungan dalam public speaking yang aku pelajari, kalau satu dimulai dengan telunjuk. Dengan bagian putih dari tangan kita tuh menghadap ke kamera. Jangan sampai miring.
Kalau miring artinya berbeda. Coba aku ngomong kayak gini. Apa yang kamu pikirkan? Aku lagi ngapain nih kalau aku kayak gini? Lagi memperingati marah-marah Iya, gitu sudah. iya, memperingatkan sesuatu, ya kan? Tapi kalau begini, itu menghitung. Jadi putihnya menghadap simetris di kamera. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi itu hitungan pertama dimulai dengan telunjuk. Telunjuk, tengah, jempol tuh terakhir. Boleh, boleh dengan kamu menyentuh. Jadi misalnya kamu bilang satu dengan jari kanan, kemudian jari kiri kamu menyentuh jari kanan kayak gini, boleh. Jadi satu, dua, tapi jangan satu, dua, tiga, jangan jangan yang kiri yang ikutan. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima kayak gitu. Kalau merasa tidak kagok ya dengan dua tangan sekaligus. Tapi kalau misalnya kamu kagok ya udah begini aja. Yang biasa dilakukan tuh sama orang satu, dua, gini nih. Jadi dia punggung tangan yang membelakangi kamera, yang menghadap kamera, sorry. Jadi kayak gini atau enggak satu, dua, tiga. Jadi dari kelingking duluan, gitu ya. Nah, kita pakai standar yang telunjuk dulu dengan yang bagian telapak telunjuknya menghadap kamera. Itu yang kedua hitungan. Terus yang ketiga adalah pada saat kita menyebut tanwin, tanwin itu kan sudah termasuk fathatain, kasrotain, dhammatain. Ya Allah suaraku. Dhammatain. Nah, kalau misalnya mau disebutkan fathatain, dhammatain, dan kasrotain itu boleh dengan menambah kata sambung. Misalnya nun mati atau tanwin, baik itu fathatain, kasrotain, dhammatain. Nah, atau tanwin aja cukup. Karena tanwin itu udah meliputi ketiga yang tadi. Jadi tidak salah, ini bukan tentang salah atau benar, tapi ada kekurangan kosakata supaya dia lebih enak terdengar secara baku ya, formal, atau kita meringkas aja, yang penting intinya dapet gitu. Gitu ya. Kemudian boleh juga ditambah dengan bukti suara masuk hidung apa? Karena banyak orang belum tentu tahu cara memasukkan suara ke hidung. Jadi kita boleh ngasih tips cara mengukur sudah benar belum suaranya udah masuk di hidung apa enggak dengan menutup salah satu jalan keluar suara atau nafas, boleh satu lubang, boleh dua lubang. Bagi yang mencontohkan dengan menutup dua lubang, usahakan tangannya tidak menutup mulutnya. Jadi jangan gini, tapi begini, ya. Biar mata kita tertutup sedikit, sebagian nggak apa-apa. Yang penting ucapan kita tetap jelas. Jangan sampai bang suara kita orang mau dengar suara hidung ketutupan apa enggak, tapi juga suara mulut ikut ketutup. Jadi tetap jangan nambah masalah gitulah. Jangan sampai membuat orang makin bingung mendengar suara kita karena mendem kalau ditutup mulutnya. Begitu ya catatannya. Tidak usah diulang, tapi tolong diingat. Nanti pekan berikutnya aku berharap diulang lagi, tapi sudah sangat lancar. Gitu. Ya, sekarang masuk ke idgham bila gunnah. Teman-teman, kita lanjutkan pada materi yang kedua, yakni idgham bila gunnah. Kita artikan per kata ya. Idgham artinya memasukkan, sedangkan bila gunnah artinya dengan tanpa dengung. Hmm, Jadi, idgham Sebentar, sebentar, bila sebentar, sorry. Sorry, aku potong aja ya. Takutnya aku kelupaan karena banyak catatan. Uh, bi
dengan, la, enggak. Boleh-boleh aja sih dengan tanpa. Tapi rasanya kalau orang bahasa Indonesianya masih belum terlalu oke, dia bingung. Ini sebenarnya dengan atau tanpa. Jadi pakai tanpa aja atau tidak dengan. Tidak dengan dengung, ya. Tanpa dengung atau tidak dengan. Karena tanpa itu sudah mewakili tidak dengan. Nah, terus oke, aku ke baru keinget lagi satu. Tadi di bagian penjelasan idgham bil gunnah, Wafa tuh mau bilang kata adapun bil gunnah, itu tuh nggak apa-apa Wafa. Nggak harus dengan kata sedangkan bil gunnah. Itu cuman kan salah satu di antara banyaknya kata sambung yang bisa digunakan sedangkan itu. Kalau mau pakai adapun juga nggak apa-apa. Tadi soalnya udah mau bilang adapun, udah ada sedangkan gitu. Iya kan? Kamu sadar nggak? Iya, cuma sama Kak Novi dikoreksi pakainya sedangkan aja ya lebih baik gitu. Ah Jadinya iya, nggak otomatis. apa-apa, nggak apa-apa. Kok para coach itu kan coach-coach yang sangat patuh ya, Masya Allah, Tabarakallah. Jadi pas aku bilang sedangkan ya sedangkan aja gitu. Tapi bukan berarti itu satu-satunya metode. Kan Mas Dens itu tuh cuma menggunakan satu formula dulu gitu supaya kita fokus. Tapi kalau ada teman-teman yang kosakatanya lebih oke dan lancar gitu ya, gak apa-apa dikembangkan juga kita gak masalah gitu. Yang penting sesuai dengan EYD. Lanjut Ulangi dari awal sudah. dari bila guna aja ya. Masuk pada pembahasan yang kedua tentang idgham bila gunnah. Kita artikan per kata ya. Idgham artinya memasukkan. Adapun bila gunnah artinya tanpa dengung. Jadi, idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa dengung. Cirinya, apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf lam atau ro, maka dibaca cepat dan tanpa memasukkan suara ke dalam hidung. Contoh pada kata an lam. Terdapat nun sukun bertemu huruf lam. Cara baca yang benar, alam. Sekali lagi perhatikan alam. Adapun cara baca yang salah yang suka kita temui, terdapat dua bacaan. Yang pertama, dengan membaca jelas huruf nun seperti hukum ilhar. Contohnya, anlam. Hmm. Yang kedua, kita sudah memasukkan langsung kepada huruf lam, tetapi terlalu lama menahannya. Contohnya, alam. Seperti itu bisa difahami, teman-teman? Yeay, bagus. Alhamdulillah. Beberapa catatan. Satu, ketika kita hanya menyebutkan dua huruf, lam dan ro, itu sebenarnya tanpa harus menggunakan kata salah satu, itu juga nggak masalah. Misalnya salah satu huruf yaitu lam dan ro. Kecuali idgham bigunnah. Bigunnah kan lebih dari dua ya. Kalau sampai idgham bilagunnah tuh sebenarnya menggunakan kalimat nun mati atau tanwin bertemu lam atau ro, itu aja. Kalau mau pakai salah satu dari dua huruf berikut, yaitu lam atau ro. Ya, kalau pakai salah satu, sebelum huruf terakhir diucapkan, gunakan kata sambung atau. Tapi kalau misalnya, sorry, kebalik. Kalau kita nggak pakai salah satu, berarti kita pakai atau sebelum mengucap satu huruf terakhir. Kalau pakai salah satu, berarti kita menggunakan kata sambung dan salah satu dari dua huruf berikut yaitu lam dan ro. Salah satu kan? Tapi kalau kita nggak pakai salah satu, nun mati atau tanwin bertemu lam atau ro. Gitu. Itu catatan pertama untuk idgham bila gunnah. Catatan yang kedua adalah tadi tuh kamu entah sadar atau nggak sadar, kamu bilang
cara baca yang salah. Cara baca. Kalau cara baca tuh kita ngajarin tutorial kesannya. Tapi kalau kita bilang salah satu contoh bacaan yang salah atau salah satu contoh praktik yang salah, nah itu lebih enak didengar. Tapi kalau cara baca yang benar dan cara baca yang salah, cara baca janganlah, jangan ngasih tutorial, kasih tahu aja, ada loh yang kayak gini gitu. Sama eh, kita suka temui. Kita suka itu tidak oke, apalagi suka terhadap hal-hal yang salah. Kamu lagi ngomongin kesalahan, terus kamu bilang suka temui, suka. Mungkin bisa diganti dengan masih kita temui di masyarakat, gitu. Contoh ya, itu salah satu aja. Masih ada praktik di masyarakat seperti ini, gitu. Atau masih sering saya, ah, ini kan subjektif ya, karena saya yang menemukan. Masih sering saya temukan di masyarakat ada yang praktik dengan cara seperti ini, gitu. Jadi kosakata sedikit aja sih kalau Wafa. Udah dibuat belum sih grupnya untuk coaching sama kelompok belajar? Sudah. Sudah Ustazah yang maaf, yang minggu kemarin Ustazah minta gabung untuk Iya, dites nanti, iya. sudah juga. Ya udah nanti coba aku infoin ke si Dian supaya cepat kita mulai di bulan Juni ya. Terima kasih Wafa. Alhamdulillah makasih udah bertumbuh ya. Boleh tetap di sini, boleh pamit ke kafaratul majelis sendiri insya Allah. Lebih oke lagi ke depannya. Kita lanjut ke Nilna. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ini pertama kali ya. Betul. Boleh tahu Nilna ini dari mana dan usianya berapa? Terus berapa orang yang dipegang? Saya dari Malang Ustazah, usianya 25 tahun, mengajar di sekolah. Mengajar apa? Mengajar di sekolah. Sebenarnya Berapa guru orang? Pertanyaannya berapa orang yang dipegang? Bukan mengajar di mana. Berapa orang yang dipegang? dipegang pas mengajar gitu ya Ustazah. Iya. Kalau di kelas 7 orang, 7 anak. Oke. Oke, sekarang Nilna sudah lumayan lama mendengarkan ya, sekitar 20 menit, hampir 30 menit kayaknya tadi Wafa. Eh, Silakan dipraktikkan pembukanya, ya, membuka kelas seperti apa. Kemudian apa yang didapat dari Coach dalam satu pertemuan kemarin? Coach maksud saya, maksudku Membaca doa Ustazah. membaca doa. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Coachnya siapa? Coach Nini, Coach Nina. Nini. Coach Nina sudah sampaikan belum kalau salamnya nggak pakai warahmatullahi wabarakatuh? Kema Salamnya Mungkin saya tidak yang nggak menggunakan notice Ustazah. salamnya nggak usah sampai warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, gitu aja. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Sebelum kita Ntar dulu. sebelum Kamu tuh salam buat dijawab apa basa-basi sih? dijawab Ustazah. Berarti harus kasih jeda dulu. Jangan buru-buru. Ya, ulangi. Assalamualaikum teman-teman. Salamnya dimulai dengan A, bukan sa. Assalamualaikum, bukan salamualaikum. Diulang lagi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Sebelum kita Tuh, memulai pembelajaran, belum selesai jawab, kamu udah nambah lagi. Terus jangan langsung sebelum kita mulai, tanya kabar dulu. Kamu punya catatan nggak selama coaching? Atau kamu kemarin cuma ngaji kuping aja? ya sempat nyatet-nyatet Ustazah, tetapi pas doa-doanya gitu.
Nah, kamu harus punya catatan pembukaan itu supaya kamu runut. Jangan ikut mau kamu aja, karena kita punya standar di Mastia Institute. Ya, Nggih. walaupun Nggih. memang itu tidak paten, hanya satu-satunya cara yang tadi aku sampaikan di awal. Tapi tetap kamu harus pakai standar di Mastia Institute dulu. Nanti kalau kamu mau kembangkan ya silahkan. Ya, Ustaz. Sebenarnya aku agak terganggu dengan visual kamu. Kamu coba turunin dulu kameranya. Agak turun. Nah, nanti besok-besok kalau bisa, jangan sampai segelap ini ya. Karena kalau Ya, kita Ustaz. belajar public speaking, apalagi kita ngajarnya online, kamu kan guru, dan di Mastia Institute itu kan coaching cara mengajar. Jadi salah satu hal yang cukup penting diperhatikan pada saat kita mengajar online itu adalah wajah kita terlihat jelas nggak sih di kamera gitu. Ini kan yang terlihat cuma, oh iya ada kepala manusia dengan pantulan cahaya di kacamata kamu. Kalau kamu nggak senyum, aku nggak lihat loh gigi kamu. Karena lighting kamu nggak terlalu bagus. Jadi nanti aku maklumin untuk pertemuan pertama. Tapi tidak dimaklumkan kalau sudah lebih dari satu pertemuan. Karena kamu udah dikasih tahu. Ya, coba Ya, Ustaz. diulang lagi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, aku ketemu lagi hal yang aku langsung cut-cut aja ya pas waktu kurang tepat ya. Aku tidak menyalahkan kamu berasal dari Jawa, tapi aku kurang setuju kalau cara berbicara kamu sangat medok. Belajar public speaking itu belajar menjadi orang Indonesia yang netral. Gak perlu kamu ngasih tahu lewat cara bicara kamu supaya orang jadi tahu kalau kamu orang Jawa. Hindari medok. Apa kabar hari ini? Gitu. Jangan apa kabar hari ini. Apa kabar? Jangan pakai hams huruf ba-nya. Tahu hams ya? Ya, Hembusan angin. Orang yang medok Jawa itu dia cuma cukup menghilangkan hembusan angin aja dari huruf ba dan dal. Ba, da. Nah, itu tuh karena dia kasih angin di dua huruf itu. Jadi terkesan Jawanya itu udah kuat banget. Tapi kalau kamu tahan itu angin, kamu bisa tetap menjadi orang Indonesia yang formal bahasanya. Coba, apa kabar hari ini? apa kabar hari ini? Ah, itu bagus. Coba diulang lagi. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabar hari ini? Kasih jeda untuk orang jawab salam dulu. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Oke, sudah mulai bagus ya huruf B-nya. Nanti nadanya tinggal diperbaiki lagi. Apa kabar hari ini? Gitu, bukan apa kabar hari ini. Nah, itu tuh jadi kesan anak TK, anak SD yang lagi dihadapi. Gak apa-apa, itu mungkin identitas kamu. Tapi kalau kamu mau belajar jadi netral, elegan, coba anggap audiensmu adalah orang dewasa. Kalau orang dewasa kan nadanya nggak gitu ya. Apa kabar hari ini? Gitu. Coba dari apa kabar? Apa kabar hari ini? Ih, bagus banget, Masya Allah. Terima kasih. Lanjut. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengangkat kedua tangan. Oke, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. اللهم ثبتنا على دينك. ربنا لا تذرنا فردا وأنت خير الوارثين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك أنت على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Shadaqallahul azim. Baru itu yang didapat dari coach? Sama membaca artinya Ustazah. Oke. Usahakan nanti setiap kalimat langsung kamu artikan. Jadi misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kami kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertobat kepadanya. Kayak gitu. Jadi setiap kalimat itu diartikan supaya apa? Orang yang amin